Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan tentang identifikasi biaya dan manfaat. Nah, baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan biaya. Biaya merupakan pengeluaran atau pengorbanan yang dapat menimbulkan pengurangan terhadap manfaat yang kita terima. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manfaat biaya? Manfaat biaya adalah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis, membandingkan, dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Analisis manfaat biaya dapat digunakan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan, dalam arti diaplikasikan ke depan, dan dapat juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Analisis biaya manfaat digunakan terutama ketika relevan dan perhitungan, atau dengan perkataan lain digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber yang langka tersebut dapat digunakan secara efisien. Baiklah, selanjutnya dalam melakukan analisis manfaat biaya yang harus diperhatikan adalah melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, identifying relevant impact, yaitu melakukan identifikasi hal-hal mana yang relevan terkena dampak dari kebijakan. Misalnya, keluasan wilayah, orang-orang atau pihak-pihak. Pihak-pihak mana yang paling berkepentingan dengan kebijakan. Yang kedua, monetizing impact, yaitu mengukur sejauh mana biaya-biaya yang dikeluarkan memberikan kompensasi yang wajar dengan hasil yang diperolehnya. Yang ketiga, discounting for time and risk, yaitu menghitung perkiraan nilai hari ini dari biaya dan manfaat yang akan diperoleh pada masa yang akan datang. Faktor diskonto didasarkan pada asumsi bahwa nilai uang pada masa yang akan datang pada arus biaya dan manfaat tidak sama pada setiap tahunnya. Nah, yang keempat, choosing among policy, yaitu memilih kebijakan yang mendatangkan manfaat yang paling memenuhi kriteria yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya yaitu tahapan melakukan analisis biaya dan manfaat. Apa saja sih tahapan-tahapannya? Baiklah, yang pertama yaitu perumusan masalah. Perumusan masalah menghasilkan informasi tentang tujuan-tujuan potensial yang relevan, sasaran, alternatif, kriteria, kelompok sasaran, biaya, dan manfaat untuk menjadi pedoman dalam analisis. Yang kedua, spesifikasi sasaran. Analisis sering dimulai dengan tujuan-tujuan yang bersifat umum. Sebagai contoh, mengendalikan kecanduan kokain. Tujuan seperti yang telah kita lihat harus dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur. Tujuan utama untuk mengendalikan kecanduan kokain dapat dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran yang spesifik. Sebagai contoh, pengurangan 50% pasokan kokain dalam waktu 5 tahun. Yang ketiga, identifikasi alternatif pemecahan masalah. Ketika suatu sasaran telah dispesifikasi, analisis mempunyai asumsi tentang penyebab masalah dan peluang pemecahannya hampir selalu ditransformasikan ke dalam alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan. Yang keempat, pencarian, analisis, dan interpretasi informasi. Tugas yang dilakukan di sini adalah menelusur, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi yang relevan untuk meramalkan hasil dari alternatif-alternatif kebijakan. Pada tahapan ini, sasaran utama dari peramalan adalah biaya dan manfaat dari alternatif kebijakan yang telah diidentifikasi pada tahapan sebelumnya. Di sini, informasi dapat diperoleh dari data-data yang tersedia yang menyangkut biaya dan manfaat dari beberapa program yang sejenis. Yang kelima, identifikasi kelompok sasaran dan pemanfaat.
Di sini tugas yang dilakukan adalah melakukan analisis semua pihak terkait dengan mendaftar semua kelompok yang mempunyai peranan dalam setiap isu karena akan dipengaruhi secara negatif atau positif ketika kebijakan diterapkan. Yang keenam, menafsirkan biaya dan manfaat. Tugas yang mengharuskan penafsiran dalam bentuk uang atas semua manfaat dan biaya yang akan diperoleh kelompok sasaran dan pemanfaat. Validitas, reliabilitas, dan kelayakan dari jenis pengukuran ini selalu menimbulkan ketidaksepakatan. Yang ketujuh, penyusutan dari biaya dan manfaat. Jika tingkat biaya dan manfaat nyata diproyeksikan untuk waktu mendatang, penafsir harus menyesuaikan untuk menurunkan nilai real dari uang sebagai akibat adanya inflasi dan perubahan-perubahan dalam tingkat suku bunga di masa mendatang. Nilai nyata dari biaya dan manfaat selalu didasarkan pada teknik penyusutan, suatu prosedur yang menggambarkan biaya dan manfaat pada tingkat harga sekarang. Yang kedelapan, menafsirkan resiko dan ketidakpastian. Tugas yang dilakukan di sini adalah melakukan analisis sensitivitas, suatu istilah umum yang merujuk pada prosedur untuk menguji sensitivitas kesimpulan terhadap asumsi-asumsi alternatif tentang probabilitas terjadinya perbedaan biaya dan manfaat, atau terhadap faktor penyusutan yang berbeda-beda. Sangat sulit untuk mengembangkan penafsiran probabilitas yang terpercaya karena peramalan yang berbeda mengenai hasil yang sama di masa depan. Selanjutnya, yang kesembilan, memilih kriteria pengambilan keputusan. Di sini, pekerjaan yang dilakukan adalah menekankan suatu kriteria atau aturan pengambilan keputusan untuk memilih antara dua atau lebih alternatif yang mempunyai perbedaan komposisi biaya dan manfaat. Kriteria di sini ada 6 jenis: efisiensi, efektivitas, kesepakatan, keadilan, daya tanggap, dan ketepatan. Pilihan kriteria keputusan mempunyai implikasi etis yang penting, karena kriteria keputusan didasarkan pada konsepsi yang berbeda tentang keharusan moral dan keadilan sosial. Dan yang ke-10 ada rekomendasi. Tugas terakhir dalam analisis manfaat biaya adalah membuat rekomendasi dengan memilih di antara dua atau lebih alternatif. Pilihan alternatif biasanya tetap saja mengandung persoalan yang kemudian mengundang analisis kritis mengenai plausibilitas dari rekomendasi tersebut, memperhitungkan hipotesis kausal dan etis yang lain yang dapat melemahkan atau mengurangi validitas suatu rekomendasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muklis Udin Muda Pahutar. Baiklah saudara Rendi, terima kasih atas waktunya. Baiklah semuanya, saya akan lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu tentang mengenal dan mengatur biaya produk, biaya proyek. Konsekuensi dari suatu proyek adalah beban serta pengorbanan yang merupakan biaya dari proyek tersebut. Penggunaan sumber daya yang terlibat dalam suatu proyek akan meliputi pula opportunity cost, dikarenakan pengorbanan atau hilangnya jasa produktif pada sektor lain. Sekalipun dalam menghitung biaya dalam suatu proyek jauh lebih mudah daripada menghitung manfaat, namun tetap tidak terlepas dari yang namanya kesulitan. Misalnya timbul perhitungan ganda. Dalam menghitung biaya suatu proyek biasanya hanya diperhatikan lokasi di mana proyek itu berada. Namun sesungguhnya biaya ini tersebar ke seluruh perekonomian. Misalnya jika pembiayaan proyek tersebut diambilkan pajak, sedangkan pajak itu akan mempunyai pengaruh terhadap perekonomian secara makro. Maka kalau dampak biaya suatu proyek diperhitungkan juga secara makro, akan timbul kesulitan dalam memperkirakannya. Selanjutnya, mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisa ini adalah
Yang pertama, menentukan dampak dari proyek, yaitu barang dan jasa apa yang akan diperoleh dari proyek tersebut. Yang kedua, menyatakan dampak dari proyek tersebut secara kuantitatif. Biasanya langkah kedua menjadi sangat sulit sebab berhubungan dengan bagaimana kita mengukur manfaat. Untuk itu digunakan pendekatan sebagai nilai rupiah maksimum. Orang-orang bersedia membayarnya karena memanfaatkan jasa-jasa proyek itu. Dengan adanya masalah penunggang bebas atau disebut dengan free rider, maka kita dapat secara tepat meneliti siapa yang akan memanfaatkan proyek. Kesulitan yang lain adalah untuk membedakan manfaat langsung atau direct benefit dan manfaat tidak langsung atau indirect benefit. Sering terjadi pula adanya penyimpangan sehingga timbul perhitungan ganda dalam menghitung manfaat suatu proyek. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan dari kami tentang identifikasi biaya dan manfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum.